mengucapkan salam bagi seluruhnya kita Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Salam. Halo. Haleluya. Semua kita bersuka cita, amin. Saya yakin semua kita bersuka cita karena Tuhan kita baik, amin. Mari Bapak Ibu, kami undang kita untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Saya percaya sukacita itu meluap-luap seperti air bagi kita, amin. Yang mau bersuka cita, kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Saya minta tepuk tangannya kita berikan lagi Bapak Ibu. Elulukan Tuhan, besarkan nama Tuhan. Haleluya. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau Allah yang terpuji. Besar kuasa-Mu atas dunia ini ya Tuhan. Sehingga pada saat hari ini juga Engkau memberikan kesempatan untuk kami Tuhan, dapat melihat kebaikan Tuhan, rasakan kebaikan Tuhan, dan datang ke baik Tuhan.
percaya ini bukan suatu kesempatan kebetulan, Tuhan. Engkau mau kami untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Dan kami akan melihat penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Biarkan kami menyembah-Mu, Tuhan. Dan biarlah kepenuhan Allah jadi atas kami. Ya Rasulullah, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, biar Engkau yang memberikan kami kesempatan untuk dapat menaikkan pujian bagi nama-Mu. Tutup bungkus tempat ini Tuhan, dan tutup bungkus harta benda yang Kau berikan, berberat dan tidak berberat, yang boleh kami miliki, dan orang-orang kami sayangi dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami ucap syukur berdoa. Yang percaya diberkati bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Kau Tuhan layak disembah.
Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Biarkan Tuhan saja, mari cuma katakan kepada Tuhan, sebab Engkau
menyembah-Mu ya Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu dengan sungguh hati ya Tuhan.
berkat, yang beroleh rahmat dari Tuhan, dan anugerah yang terbesar dari Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Yes, 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 yes. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Yes. Haleluya. Yes. We worship you. God of glory. God of our victory. God of Kau yang memberkati kami sampai kami puas di dalam hadirat Tuhan. Kami lupa Tuhan segala masalah kami, karena pandangan kami tertuju padamu dan keindahanmu lebih indah daripada apapun yang kami miliki. Sore hari ini lawatanmu itu membebaskan kami, mulai memisahkan kami daripada kekhawatiran kami, mulai memisahkan kami daripada segala ketakutan kami. Kami mulai belajar bahwa Allah kami berdiri tepat di sisi kami untuk memberikan kami kemenangan. Allah kami berdiri tepat di depan kami untuk menuntun langkah kami menuju berkat, kegemilangan, kebaikan sampai seumur hidup kami. Bahkan kami melihat anak-anak kami Kau berkati, anak-anak kami Kau berikan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor ya Tuhan. Kau mengangkat generasi selanjutnya daripada orang-orang yang Kau cintai. Dan terpujilah nama-Mu untuk sejarah ya Allah kami, Allah yang tak pernah gagal, Allah yang tidak pernah berbohong, bahkan Allah yang selalu menjadi
Puji namamu Tuhan, mohon kemuliaan bagi namamu. Yang diberkati, percaya, dan menerima janji Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu, tepuk tangan yang mengingatkan Allah kita. Tepuk tangan yang bisa lebih lagi. Yes, 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 yes. Selamat haleluya. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita di dalam hadirat Tuhan, masalah kita mulai tersingkir, amin. Karena Tuhan itu lebih indah daripada masalah kita, amin. Katakan kanan kirimu tanpa bersentuhan, Tuhan Allahmu dan Allahku luar biasa, amin. Amin Bapak Ibu, amin. Yang setuju kita berikan tepuk tangan yang meriah. Yang setuju kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, haleluya. Dari hari ke hari, besar kita berkata.
Terima kasih Tuhan, kami percaya padamu. Kasih setiamu dan bagiku firman kebajikan sedia bagiku. Pembalasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, kami berkati selalu oleh-Mu ya Tuhan. Kami dilimpahi ya Tuhan. Haleluya. Pembalasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Pembalasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, Allah yang tak pernah gagal dalam setiap pertanyaan, Allah yang tak pernah berbohong dalam setiap perkara. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sebelum duduk Bapak Ibu, izinkan kami bertanya berapa banyak yang berbahagia karena Tuhan kita baik. Amin. 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 Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu, sama Tuhan Yesus. Kita akan mempelajari satu lagu baru, lagu yang membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan kita merasakan Tuhan itu lebih daripada apapun. Mari kita pelajari satu lagu baru yang menyentuh hati kita. Tuhan bawaku masuk dalam hadirat-Mu, lebih dalam lagi, rasakan kehadiran-Mu. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Sumber kekuatanku, tiada yang lebih indah selain bersama-Mu selalu. Seluruh hidupku, setiap nafasku, biar menyatakan
nyatakan kuasa-Mu. Kaulah sumber kekuatanku, tiada yang lebih indah selain bersama-Mu selalu. Seluruh hidupku, setiap nafasku, biar menyatakan kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu melingkupiku. Ku mau semakin tenggelam seluruh nafasku, setiap nafasku, biar menyatakan kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu melingkupiku. Ku mau semakin tenggelam dalam hati. Mari bersama-sama kita berdiri Bapak Ibu. Setiap nafasku, biar menyatakan kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu melingkupiku. Ku mau semakin tenggelam dalam hadirat-Mu. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih nama Tuhan Yesus. Tuhan, bawaku mendekat, masuk dalam hadirat-Mu. Ku rindu lebih dalam lagi, rasakan kehadiran-Mu. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Kaulah sumber kekuatanku, tiada yang lebih indah selain bersama-Mu selalu. Seluruh hidupku, setiap nafasku, biar menyatakan kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu melingkupiku. Ku mau semakin tenggelam dalam hadirat-Mu. Pujian ini mengajarkan kepada kita untuk kita datang kepada Tuhan, berserah dan tenggelam dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tenggelam dalam hadirat Tuhan bukan berarti kita seperti orang mabuk yang tidak tahu Allah. Tenggelam dalam hadirat Tuhan adalah karena kita membuka hati kita, mengizinkan Allah Roh Kudus untuk memimpin kita di dalamnya. Saya tidak pernah tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu kau tadi memuji, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, apakah kau dan saya dengan sengaja membuka hatimu, mengizinkan Allah Roh Kudus menuntun dan memimpin engkau dalam ujian penyembahan. Tapi kalau dengan cara yang sama, dengan cara yang benar kita mengizinkan Allah Roh Kudus, maka pujian ini akan membawa kita masuk dalam hadirat yang lebih dalam. Karena dengan kita membuka hati kita membuka dan mengizinkan Allah Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka Allah Roh Kudus sanggup bekerja dalam hidup kita dengan perkara yang besar. Mari saya undang kita bangkit berdiri dan kita naikkan refnya saja. Seluruh hidupku, setiap nafasku, Mari bawa semuanya kepada Tuhan. biar menyatakan kebesaran. Kami rindu Tuhan, kebesaran-Mu ada dalam hidup kami. Kemuliaan-Mu
kemuliaan bagi Dia. Kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar bagi hidup kami. Sehingga malam hari ini Tuhan, kami adalah dalam persekutuan yang indah bersama dengan sesama umat Tuhan. Tuhan, terima kasih Kau mengajari setiap pribadi lepas pribadi untuk kami tenggelam dalam hadirat-Mu, tenggelam dalam pimpinan Roh Kudus-Mu, sehingga hidup kami Tuhan begitu mengalaminya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa di surga, hamba berdoa buat setiap umat-Mu yang sudah hadir pada saat malam hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi pribadi lepas pribadi, sehingga setiap umat-Mu adalah umat yang diubahkan Tuhan, adalah umat yang mengalami jamahan dan lawanan Tuhan, adalah umat yang mengalami pembaruan hidup, bukan hanya saat ini Tuhan, tetapi setiap waktu mereka mengalami pembaruan hidup yang daripada Engkau Bapa. Sore malam hari ini Tuhan, izinkan kami, jikalau sebentar kami mau belajar firman-Mu, mari Tuhan berikan kami hati dan telinga seorang murid, sehingga kehidupan kami, kehadiran kami tidak sia-sia, karena kami mengizinkan benih firman Tuhan yang akan ditaburkan Tuhan boleh berakar di dalam hati kami, boleh bertumbuh bahkan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Hamba-Mu yang Kau percayakan sembunyikan di bawah kaki salib-Mu Tuhan dalam pemberitaan firman saat ini. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan, diagungkan, dimuliakan senantiasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu saat malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat malam, puji nama Tuhan. Melalui kesempatan ini saya mengucapkan selamat datang. Kalau ada yang baru pertama kali hadir dari masa-masa pandemi sudah lama dan ini baru kembali, kami mengucapkan selamat datang. Dan jikalau Bapak Ibu adalah yang pertama kali hadir, kami juga mengucapkan selamat datang, selamat bergabung bersama kami. Keluarga besar GB Mandarin Binjai kami menyambut dengan sukacita karena Bapak Ibu bukan orang lain, merupakan keluarga kami di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kali ini saya mau menyampaikan dengan tema Never Give Up. Jangan menyerah. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar juga Never Give Up sebelumnya saya menyampaikan, tapi ini yang seri keduanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau seri pertama itu berbicara kita tidak boleh putus asa, kita terus harus memandang kepada Tuhan. Maka kali ini saya ingin membawa kepada satu hal yang berbeda tentang kata jangan menyerah. Karena kenapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Karena ada banyak orang hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mendengar kabar-kabar yang sangat mengejutkan. Ya saya pribadi setiap saat ada di media sosial memantau Bapak Ibu. Di media sosial gereja kita ada beberapa hamba Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kembali kepada Tuhan dengan cara-cara yang mungkin secara dunia dianggap menakutkan. Karena ada yang dikatakan kena virus, ada yang katanya usianya dan segalanya Bapak Ibu. Tetapi informasi ini bukan membuat Bapak Ibu supaya menjadi takut, tetapi saya cuma mau katakan bahwa kematian dan kehidupan tidak bisa diatur oleh siapapun dan tidak bisa ditentukan oleh apapun dan tidak bisa diprediksi oleh siapapun. Jadi kematian itu misteri yang Tuhan izinkan ada di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan atau sebagai manusia secara umumnya, bahwa kematian itu misteri dan tidak ada seorang pun bisa memprediksi.
Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau itu adalah sesuatu yang misteri, maka Bapak Ibu dan saya harus mempersiapkan diri dengan baik, supaya waktu misteri itu kita dapati, kita tidak lagi menjadi orang yang sepertinya ketakutan, dalam artian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, takut karena jangan-jangan karena penyakit ini nanti saya meninggalkan dunia ini, jangan-jangan karena situasi ini saya tidak punya kesempatan lagi melihat masa depan, jangan-jangan karena keadaan ini saya tidak tahu lagi harus berbuat apa. Oleh karena itu tema firman Tuhan pada saat malam hari ini saya berikan judul Never Give Up, jangan pernah menyerah. Katakan amin. Coba dulu lihat kiri kanannya, ada wajah-wajah yang sudah menyerah. Kalau ada, kasih tahu, jangan menyerah bro, jangan menyerah sis, karena ada Tuhan Yesus. Amin. Ada Tuhan yang luar biasa. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 23-24 berkata, kitab Mazmur 37 ayat 23-24 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan ini banyak sekali dikutip, banyak sekali di-share, banyak sekali dipublish kepada banyak orang. Tetapi ada banyak orang waktu mempublish, men-share ayat firman Tuhan ini, dia sendiri bingung apakah benar Tuhan menetapkan langkah-langkah saya, apakah benar Tuhan tidak mengizinkan saya jatuh sampai tergeletak. Banyak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada orang begitu semangat men-share ayat firman Tuhan ini, dibagikan. Tapi waktu ada persoalan datang kepada dia sendiri, dia lupa bahwa ada firman Tuhan yang dia pernah bagikan, yang menyatakan kepadanya bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, dan ia tidak akan pernah jatuh sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang. Saya berdoa, Bapak Ibu di tempat ini bukan orang yang hobi share firman Tuhan, tapi tidak menghidupi. Saya berdoa jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat Tuhan yang hobi share firman Tuhan dan menghidupinya setiap waktu. Karena kenapa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Saya tidak melarang siapapun men-share firman Tuhan. Bahkan saya support supaya Bapak Ibu setiap hari, setiap waktu share firman Tuhan. Tapi sebelum share firman Tuhan, pastikan Bapak Ibu sudah menghidupi. Waktu Bapak Ibu berkata kepada orang lain dengan maksud bagikan semangat, membagikan motivasi, membagikan kekuatan ataupun rema kepada orang lain, Bapak Ibu sendiri sudah mengalaminya dan sudah siap berkata. Waktu orang mengkomen dan orang bertanya, Pak bagaimana langkahnya, jangan jawab, aduh saya pun tidak tahu, saya cuma lata doang, ikut-ikutan karena kayaknya captionnya bagus, kayaknya dibaca enak di telinga, kayaknya dibaca dilihat enak di mata, tapi saya pun nggak ngerti. Saya berharap Bapak Ibu waktu men-share firman Tuhan dan orang waktu komen bertanya, bagaimana kalau saya mau hidup di dalam Bapak Ibu, dan saya sanggup menjawabnya dengan luar biasa. Begini Pak cara, begini Bu cara, begini Bro, begini Sis, karena saya melakukannya, karena saya mengalami. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka dengan jelas kita Mazmur berkata, Mazmur 37 ayat 23 dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk kita tidak menyerah? Kalau kita sudah tahu ada kebenaran firman Tuhan, ada ayat firman Tuhan yang dengan tegas berkata bahwa tangan kanan Tuhan itu menopang kita dan tidak pernah membiarkan kita terjatuh. Terus bagian kita apa yang harus kita lakukan? Maka pertanyaan ini keluar, caranya untuk tidak menyerah itu bagaimana? Mungkin Bapak Ibu pun bertanya, Pak, saya ingin tidak menyerah Pak. Saya ingin tidak putus asa. Saya ingin tidak ada di dalam persoalan-persoalan yang saya hadapi terus bergumul, terus istilahnya ada di dalam wadah itu, ada di dalam selokan itu, ada di dalam tempurung itu. Tapi saya ingin keluar, cuma saya tidak tahu caranya bagaimana.
Cara yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena semua orang pernah mengalami kegagalan. Cara yang pertama, mindset yang pertama, Bapak Ibu dan saya harus berkata kepada diri kita, hei pribadiku, hei Edi, engkau punya masalah, orang lain pun punya masalah. Engkau punya persoalan, orang lain pun punya persoalan. Kalau orang bisa, maka kau bisa. Kalau orang sanggup melewatinya, maka engkau pun sanggup melewatinya. Terlebih lagi engkau mempunyai Tuhan yang berkata, Ia tidak akan membiarkan engkau dan saya jatuh tergeletak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin katakan kepada kita melalui statement yang pertama, semua orang pernah mengalami kegagalan. Maksudnya, waktu engkau punya persoalan, waktu engkau punya pergumulan, waktu engkau punya permasalahan, jangan menganggap bahwa masalahmu, persoalanmu, tantanganmu, segala kesulitanmu adalah yang paling besar dari apapun. Engkau harus belajar melihat bahwa masalah itu dialami semua orang. Tidak peduli Bapak Ibu. Tidak ada kata masalah cari dulu, dia ketok pintu dulu. Oh betul rumah pendeta maka nggak boleh masuk. Oh rumahnya pendoa nggak boleh masuk. Oh rumahnya cuma biasa harus sering-sering masuk. Enggak Bapak Ibu. Masalah itu nggak peduli dengan kita. Siapa latar belakang kita. Masalah itu akan menghampiri kita setiap waktu. Persoalannya bukan masalah. Persoalannya kepada siapa engkau dan saya percaya. Kepada siapa engkau dan saya berharap. Kepada siapa engkau dan saya tertuju mata. Kepada masalah, kepada persoalan, atau kepada Tuhan yang berkata kepada engkau dan saya bahwa Ia tidak akan pernah membiarkan orang yang berkenan di hadapannya jatuh sampai tergeletak, sebab tangan kanannya menolong kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kita tidak menyerah, pastikan engkau juga melihat bahwa masalah milik semua orang. Jadi kalau bahasa agak masa kini adalah jangan lebay kalau ada masalah gitu lah kira-kira. Karena semua orang punya masalah Bapak Ibu. Nah itu pertama kali. Maka waktu kita diperhadapkan dengan masalah, jangan langsung berkata, waduh masalah ini akan membuat saya babak belur. Enggak Bapak Ibu. Mungkin masalah itu sudah berat bagi kita saat ini. Tapi kalau Bapak Ibu dengar orang lain, Bapak Ibu akan kaget, ternyata ada yang lebih berat dari saya. Karena standar besar kecil masalah itu standar bagaimana kedekatannya kepada Tuhan. Orang yang jauh daripada Tuhan, dia akan melihat masalah kecil pun besar di hadapannya. Tapi orang yang dekat kepada Tuhan, dia akan melihat masalah sebagai sebuah proses untuk dia semakin dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu tahu yang namanya Yakub. Bapak Ibu sejak kecil dia sudah mengalami masalah. Dia lagi enak tidur, mimpi Tuhan berikan kepadanya. Dia nggak pernah bilang, Tuhan aku mau tidur, Allah Israel, hamba mau tidur, kasih mimpi yang bagus. Nggak pernah. Dia tidur, tetapi datang mimpi kepada dia bahwa bulir-bulir gandum, 7 bulir-bulir gandum akan sujud kepada 7 bulir-bulir gandum miliknya. Dan dia bingung dengan mimpi itu. Dia berbicara kepada orang tuanya dan kepada kakaknya, dan mereka menafsirkan bahwa bulir-bulir gandum yang 7 yang tunduk kepadanya adalah gandum kakak-kakaknya yang akan tunduk kepadanya. Maka kakak-kakaknya begitu emosi, begitu marah, seolah-olah mereka ingin katakan kepada Yakub bahwa engkau sedang merancangkan, engkau sedang mengatakan bahwa kami akan tunduk kepada engkau yang notabene engkau adalah adik kami. Bukan sampai di situ Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu dia tidur kembali Tuhan memberikan mimpi kepada dia. Sekali lagi Yakub tidak pernah minta mimpi. Waktu dia tidur, Allah kembali memberikan mimpi kepada dia. Kali ini adalah bulan dan matahari sujud kepada dia. Dan dia berkata kepada orang tuanya, mimpiku adalah bulan dan matahari pun sujud kepada. Bapak Ibu tahu, setelah mimpi itu
masalah Yakub bukan selesai, tapi berkembang menjadi masalah yang besar. Kakak-kakaknya atau abang-abangnya merancangkan sesuatu yang buruk, mengajak Yakub pergi dengan satu tujuan, ingin membinasakan Yakub. Tapi syukur ada seorang abang yang baik, yaitu jangan engkau bunuh dia, tapi izinkan dia kita masukkan ke dalam lubang yang kering ini, ke sumur yang kering ini, dan kita potong seekor domba, kita ambil jubah Yakub, kita balurkan dengan darah domba ini, dan kita bawa kepada orang tua kita sebagai satu gambaran bahwa Yakub sudah mati diterkam singa. Dan itu dilakukan, disepakati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Singkat cerita itu terjadi bukan hanya ada di sumur kosong Bapak Ibu. Kali ini saudaranya lebih tega lagi. Waktu sedang ada di sumur kosong, mereka tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba datanglah pedagang-pedagang orang Mesir, datang melewati dekat mereka, dan mereka melihat bahwa orang Mesir ini sedang membawa banyak budak. Langsung mereka berinisiatif sepakat, bagaimana kalau kita jual saja. Bapak Ibu mau dijual sama abang atau adik jadi budak? Siapa yang senang? Gak ada Bapak Ibu. Dan itu dilakukan, disediakan, dijual. Bapak Ibu tahu waktu seorang anak atau satu orang dijual menjadi budak, maka pada saat itu juga semua yang melekat kepada dia, kebanggaan, kesuksesan, kemapanan, semua yang ada kepada dia waktu dijual jadi budak, itu semua runtuh, tidak tersisa. Yang ada adalah kamu dagangan saya. Dan itu terjadi. Yusuf dibawa ke pasar untuk didagang, dipajang. Ya, dijual 310. Kira-kira begitulah Yusuf didagang. Ini orang Ibrani, orang Israel, ya bagus ya, masih bagus, masih kinclong, masih kuat, lihat ototnya, kira-kira begitu. Dan singkat cerita dibeli sama Potifar. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, waktu dibawa sampai ke rumah Potifar, dia bekerja dengan excellent. Yusuf bekerja dengan, tetapi masalahnya itu sudah ada. Dia bekerja dan singkat cerita sampai ke tante Potifar. Setelah tante Potifar kena fitnah, dia sudah kerja excellent segalanya. Mungkin kita begitu kan? Kita ada excellent, memberi yang terbaik, melakukan yang terbaik. Yang kita dapat adalah fitnahan, yang kita dapat adalah cacian, yang kita dapat adalah makian. Kita langsung bilang, saya handsome. Yusuf gak handsome. Lihat, Yusuf gak handsome. Waktu dia difitnah, dia harus masuk penjara. Waktu dia di penjara, Bapak Ibu, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Yusuf menjadi seorang tahanan yang menyenangkan kepala penjara. Berarti Yusuf tidak pernah mengeluh dengan segala permasalahan, persoalan yang dia alami, tetapi justru dia menjadi berkat buat kepala penjara, dan kepala penjara memberikan dia gift atau memberikan dia spesial, yaitu menjadi tahanan kesayangan yang mengurus segalanya. Dan lebih baiknya lagi, tiba-tiba masuk dua pembantu dari raja, yaitu juru minum dan juru roti. Juru minum dan juru roti bermimpi, Bapak Ibu. Singkat cerita, Yusuf mentranslatekan mimpinya. 2 tahun, juru roti sudah keluar, 2 tahun pun dilupakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Yusuf, dia melihat masalah dia lebih besar dari segalanya, saya yakin dan percaya, maka tidak ada cerita bahwa Yusuf seorang tokoh yang membawa perubahan bagi bangsa Israel. Karena masa itu terjadi yang namanya kelaparan selama 7 tahun, dan melalui Yusuflah keluarga daripada Israel bisa diselamatkan. Karena Yusuf melihat, dia percaya Allah, dan dia melihat semua orang punya persoalan. Yang kedua, caranya untuk tidak menyerah. Yang pertama, kita harus melihat bahwa semua orang pernah mengalami kegagalan. Maka yang kedua, berani
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini persoalan paling besar di antara orang percaya, di antara anak-anak Tuhan yang berani berbuat, tak berani mengaku. Harus ditunjuk-tunjuk. Tunjuknya nggak boleh satu jari, karena kalau kita tunjuk satu jari, dia bilang, Pak, Bapak tunjuk saya satu jari, 4 jari tunjuk Bapak sendiri. Jadi tunjuknya harus begini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang percaya, mereka kenapa menyerah? Karena mereka tidak berani mengakui kegagalan. Seseorang yang tidak berani mengakui kegagalannya, dia tidak akan mendapatkan pimpinan atau tidak mendapatkan tuntunan untuk menuju kepada keberhasilan. Karena orang gagal tidak tahu cara harus berbuat apa untuk dia tidak gagal kembali. Maka dia harus mengaku bahwa aku gagal di bagian ini, aku tidak sanggup di bagian ini. Tolong tuntun saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka kenapa ada slogan keterbukaan adalah awal dari pemulihan, bukan keterbukaan dari awal ketahuan. Tapi bukan berarti keterbukaan itu membuat kita menjadi orang yang tersiksa di dalam keterbukaan kita, tetapi itu justru mengubah kita sehingga orang lain tahu apa yang harus kita lakukan, menuntun kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya tidak tahu jalan, misalnya ke rumah salah satu jemaat Tuhan di tempat ini, maka saya harus dengan berani berkata, aduh Pak, maaf ya, saya nggak tahu jalan, bisa Bapak kasih saya tuntun cara jalannya? Coba saya diam saja. Harusnya yang 15 menit sampai, gara-gara saya tidak mengaku bahwa saya tidak tahu, maka jarak yang 15 menit bisa mungkin jadi 1,5 jam. Saya muter-muter padahal dia ada di titik tengah. Kenapa seseorang bisa menyerah? Karena dia malu untuk mengaku kegagalan. Aku Bapak Ibu. Kalau engkau dan saya mengalami kegagalan, aku gagal Tuhan. Aku tidak mampu melewati keadaan ini Tuhan. Aku tidak mampu Tuhan ada di posisi seperti saat ini Tuhan, tolong. Ingat, firman Tuhan berkata Mazmur 37 ayat 24. Sebab Tuhan, tangan Tuhan akan tetap menopangnya dan tidak akan pernah membiarkan dia jatuh tergeletak. Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak kalau kita mau mengaku keberadaan kita. Kalau kita mau terbuka di hadapan Tuhan dan mengizinkan Tuhan menuntun kita dengan melalui Allah Roh Kudus yang sudah diutus bagi kita semua. Roh Kudus akan menuntun dan memimpin kita sehingga kita tidak salah jalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mohon maaf. Kita jangan sampai disamakan seperti binatang yang dikatakan binatang yang bodoh, yaitu keledai. Dia akan masuk kepada lubang yang sama, baru saja diselamatkan, tapi dia masuk kembali karena dia tidak pernah mengakui. Saya berdoa supaya kita semua umat Tuhan di tempat ini adalah orang-orang yang luar biasa, berani mengaku kegagalan, berani mengaku ketidakmampuan, berani mengaku ketidaksanggupan, sehingga ada orang-orang yang Tuhan utus, Tuhan kirim untuk menuntun dan memimpin kita sehingga kita boleh survive dari semua persoalan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengaku bukan berarti membuat kita jadi malu. Itu intimidasi si iblis. Jangan aku. Iblis sengaja membuat engkau jauh dari Tuhan dengan cara simpan segala sesuatu kesalahan, simpan segala sesuatu hal-hal yang tidak mampu kau lakukan. Padahal Tuhan katakan, akulah, aku akan menolong engkau. Maka kenapa Tuhan berkata kepada kita, selalu diingatkan lewat mimbar ini juga selalu saya sampaikan kepada kita. Tuhan katakan kepada kita, hai orang-orang yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku. Untuk apa kita datang kepada Tuhan? Kita harus berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku butuh pertolongan-Mu. Tuhan, aku tidak tahu harus berjalan kemana, arahnya kemana. Dengan kita mengaku, maka Tuhan sanggup menolong kita. Berani mengaku kegagalan kita. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, cara untuk tidak menyerah, yang ketiga adalah maju terus, pantang mundur. Nah ini Bapak Ibu, banyak orang diintimidasi oleh sejahat begini. Kamu sudah gagal, kamu sudah tidak layak, kamu sudah tidak pantas, kamu sudah tidak bisa, kamu sudah tidak mampu, kamu sudah tidak sanggup. Udah
kita saja di sana. Bapak Ibu, hati-hati. Sepertinya pernyataan ini begitu benar. Sepertinya situasi ini begitu membela kita. Padahal situasi, perkataan, kenyataan ini sedang membawa engkau perlahan-lahan meninggalkan kuasa Tuhan. Perlahan tapi pasti membuat engkau jauh dari pertolongan Tuhan. Saya ingin katakan, semakin besar masalah, semakin banyak tantangan, maka kau dan saya harus semakin dekat kepada Tuhan. Katakan amin. Semakin besar pergumulanmu, semakin besar tantanganmu, maka harus semakin rindu engkau melekat kepada Tuhan, engkau melekat kepada Tuhan, engkau intim dengan Tuhan. Karena di dalam kedekatanmu, di dalam keintimanmu dengan Tuhan, Tuhan sanggup berperkara di luar daripada pemikiran dan pemikiran. Maka Tuhan katakan kepada kita, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Pegang janji Tuhan, jangan takut. Pak, pergumulanku sudah setinggi gunung Sibaya. Saya mau katakan hari ini kepadamu dan kepadamu, Tuhan kita lebih besar dari gunung Sibaya. Amin. Pak, masalahku sudah setinggi gunung Himalaya. Saya ingin katakan kepada engkau dan kepada saya, Tuhanmu dan Tuhanku yang kita sembah di dalam Yesus Kristus lebih besar dari gunung Himalaya. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk jauh dari Dia. Tetapi justru harus engkau dan saya menjadi pribadi yang maju terus, pantang menyerah dalam tuntunan Tuhan. Maju terus, pantang mundur. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan menjadi pribadi yang mulai ada masalah mundur, ada persoalan mundur. Yang lucu undurnya dari Tuhan. Undur dari masalah, jangan undur dari Tuhan, terbalik. Kalau ada masalah, mundur dari masalah itu. Mundur dari masalah, maju ke Tuhan. Jangan mundur dari Tuhan, maju ke masalah. Ini terbalik-balik, banyak orang Bapak Ibu ada masalah, undur dari Tuhan. Rajin ibadah, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin segala interaksi dengan yang namanya persekutuan. Begitu ada masalah dia bilang, masalahku besar, aku tidak semangat lagi datang kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, harusnya berani berkata, masalahku besar, tapi aku rindu Pak. Masih ada jam-jam doa di gereja ini. Nah itu yang Bapak Ibu dan Pak harus tanya kepada saya. Pak, di GBI Mandarin masih ada jam-jam doa. Saya cuma mau bilang, GBI Mandarin punya jam doa 24 jam. Maksudnya Pak, Bapak Ibu mau berdoa, datang ke gereja, berdoa. Pak, gerejanya tutup gerbangnya nggak pernah tutup, jangan takut. Ada binatang yang kami pelihara sebagai alarm. Bapak Ibu berdiri di depan, dia akan bunyi. Dan saya tahu ada orang di depan. Gak ada cerita, gak ada kata, Pak, gak ada ruangan. Gereja banyak orang. Pak, gak ada syadu. Gereja di sini bisa buat kita syadu. Ada banyak gitar di sini. Bapak Ibu bisa main musik, saya izinkan Bapak Ibu untuk main musik dan menyembah. Jangan jauh dari itu, maju terus, pantang mundur. Kenapa? Karena itulah yang membuat kita tidak menyerah. Itulah yang membuat kita semakin antusias dalam Tuhan, membuat kita semakin dahsyat lagi di dalam Tuhan, di dalam janji-janji. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangan pernah menyerah. Semua orang pernah mengalami kegagalan. Jangan menyerah karena kita harus berani mengaku kegagalan kita. Dan jangan menyerah, maju terus, pantang mundur. Maju terus pada masalah. Yang terakhir, caranya untuk tidak menyerah, tetap percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Alkitab berkata, walaupun tidak ada alasan untuk kita percaya, walaupun tidak ada alasan untuk kita melihat janji Tuhan, engkau dan saya harus percaya. Karena ayat firman Tuhan itu tentang percaya kepada Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman
adalah segala sesuatu, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bapak Ibu, engkau punya masalah, apa yang engkau harapkan? Keluar, menang dari masalah, betul? Semua orang yang sakit, harapannya apa? Sembuh dari sakit. Semua orang yang punya pergumulan, harapannya apa? Melewati pergumulan dengan kemenangan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang engkau dan saya harapkan. Apapun yang engkau harapkan dari situasimu yang paling sulit, taruh iman percayamu. Dikatakan lagi koma setelah itu, dikatakan adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak engkau lihat dan saya lihat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang sakit waktu dikatakan engkau harus percaya kepada Tuhan, engkau harus berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan menyembuhkanmu. Perkataan itu menyatakan kepadanya, persoalannya orang itu tidak mengalami kesembuhan, tapi bukan karena dia mengalami kesembuhan dia baru percaya. Itu bukan percaya, itu namanya matematikanya dunia. 1 tambah 1 sama dengan 2. Matematikanya Tuhan berbeda, Bapak Ibu. 2 tambah 5 jadinya 5.000 plus ibu-ibu plus anak-anak sisa 12 itu matematikanya Tuhan. Tidak ada yang matematikanya manusia Tuhan yang bisa kita ukur dengan kemampuan kita berpikir. Maka dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan, taruh itu sebagai iman. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, maka kita harus percaya bahwa kita sudah mengalaminya. Untuk tidak menyerah, tetap percaya kepada Tuhan. Jangan undur daripada Tuhan. Karena firman Tuhan juga kesimpulannya bagi kita, saya sudah mulai. Naikkan ujiannya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kesimpulannya bagi kita, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ayat 26 saya bacakan Bapak Ibu. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ayat 25 dan 26 berkata kepada kita di Mazmur 37, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Waktu engkau dan saya tidak pernah menyerah dengan situasi dan pergumulanmu, engkau menjadi berkat. Engkau bukan menjadi beban, engkau bukan jadi masalah, tapi engkau dan saya menjadi berkat di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah situasi dan keadaan yang sulit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, engkau dan saya yang mungkin pernah datang ke hamba Tuhan, jangan Bapak Ibu berpikir hamba Tuhan itu tidak punya masalah. Hamba Tuhan itu punya masalah, tapi ia punya pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga di masalah, di tengah-tengah masalah pun dia tetap bisa memberikan jalan keluar bagi engkau dan bagi saya, untuk kita bersama-sama tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kata menyerah tidak pernah dirancang Tuhan. Tuhan tidak pernah merancang perkataan menyerah, tapi Tuhan selalu merancang kemenangan demi kemenangan di dalam Dia. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku.
Tuhan, adakah di hari ini Engkau datang dengan berkata, aku dalam masalah, aku dalam pergumulan, bahkan aku hampir mau menyerah. Mungkin masalahmu berat, mungkin pergumulanmu besar, tapi ingat janji firman Tuhan, ingat perkataan firman Tuhan. Ia tidak akan membiarkan engkau dan saya jatuh tergeletak karena masalah. Ia tidak akan membiarkan engkau dan saya jatuh tergeletak karena pergumulan, karena tantangan, karena persoalan dalam hidupmu dan hidupku. Sebab tangan kanannya akan menopang engkau dan menopang saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa kita bisa jatuh tergeletak? Karena kita tidak pernah melihat ada tangan Tuhan yang menopang kita. Kita tidak pernah yakin bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Kita tidak pernah percaya bahwa Dia Allah yang lebih berkuasa dari segala sesuatu. Sehingga kita merasa kita adalah orang yang harus menyerah. Kita adalah orang yang harus putus asa. Kita adalah orang yang harus menderita. Saya ingin katakan kepada kita melalui firman Tuhan ini, jangan takut, jangan pernah menyerah. Semua orang pernah gagal. Akui kegagalanmu. Izinkan Tuhan menuntun engkau dalam kegagalan. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Tapi hari ini jika engkau merasa begitu jauh dari Tuhan oleh karena persoalanmu, engkau merasa begitu jauh dari Tuhan karena tantangan hidupmu, dan engkau butuh ditopang dalam doa, saya ingin berdoa buat engkau melalui tempat ini. Engkau angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan dan izinkan saya melihat dari tempat ini, dan saya akan berdoa bagi engkau. Terima kasih. Terima kasih untuk tangan-tangan yang telah kami dapat. Tuhan bagi Tuhan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tidak ada Bapak Ibu boleh turunkan tangan. Saya ingin berdoa secara khusus buat orang yang sakit dada bagian kiri. Kalau ada engkau di tempat ini, engkau boleh taruh tanganmu di dadamu bagian kiri yang sakit. Terima kasih Tuhan, engkau baik.
Tuhan, aku berdoa buat jemaatmu yang menaruh tangannya di dadanya bagian kiri. Engkau yang tahu Tuhan. Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkaulah penyembuh dari segala sakit penyakit. Aku berdoa, aku menyatakan di dalam nama Tuhan Yesus, alirkan kuasa kesembuhan-Mu bagi dada yang sakit hari ini. Segala sakit penyakit yang ada di dalam dada dari jemaat Tuhan di tempat ini, aku perintahkan Engkau keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Lepas segala sakit penyakit, lepas dalam nama Yesus. Kesembuhan daripada Tuhan terjadi bagi engkau hari ini dalam nama Yesus. Terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih, aku bersyukur Engkau melawan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan buat jamahan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena bagi Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Bagi Engkau lah segala-galanya Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku lihatkan dan dipulihkannya. Kita sama-sama katakan kepada Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku lihatkan dan dipulihkan. Ku lihatkan dan dipulihkan. Katakan dengan iman, ku lihatkan. Ku lihatkan dan dipulihkannya. Yang menerima kesembuhan, yang menerima kelepasan, mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Yes, yes, yes. Haleluya. Kami tahu Tuhan, jika firman telah keluar dari mulut seorang hamba, maka kami mengikat segala kuasa yang ada di bumi yang terikat di surga ya Tuhan. Maka kami percaya kesembuhan itu menjadi milik kami ya Tuhan. Puji nama-Mu, berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Suhedi Tuhan. Biar Engkau memberkati, memakai dia lebih lagi Tuhan. Rapi lidah dan bibir hamba-Mu, berkati seluruhnya, keluarganya, anak-anaknya, dan istrinya, seluruh pekerjaannya. Tuhan, berkati Tuhan kami. Dan biarlah Tuhan, apa yang menjadi bagian firman-Mu, bahwa kami tidak menyerah, karena kami punya Allah yang luar biasa. Puji nama-Mu Tuhan, sebentar kami akan berikan persembahan kami. Berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan 30, 60, bahkan 100 kali ya Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, bersama kami hidup. Mari sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu berikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang terbaik untuk Tuhan. Bagi tugas kami persilakan, dan sambil kita memberikan persembahan, kita akan melihat watak sekali Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Harian ini Iman dari Mencari. Kami sangat berbahagia bisa beribadah bersama dengan Ibu dan Bapak sekalian. Shalom. Pertumbuhan akan terjadi bila kita mendengar, menerima, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Bersama saya Upi, kita akan menyaksikan info gereja sepanjang minggu ini. Ibadah doa syafaat sementara waktu dipindahkan ke rumah masing-masing. Jemaat tetap berdoa di hari Jumat pukul 19.30 WIB.
Ibadah sekolah minggu akan kita laksanakan setiap hari Minggu pukul 9 WIB secara online di YouTube GBI Mandarin Medan. Gembala sidang, diaken, staf dan seluruh pekerja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur dan persembahan diakonnya melalui bank BCA atas nama rekening Gereja GBI Mandarin Medan. Demikianlah info gereja sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu, saya menambahkan info tambahan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, buat seluruh pekerja setelah ibadah ini jangan langsung pulang karena ada latihan nanti yang dikoordinir langsung oleh Pak Sofian. Jadi sekali lagi seluruh pekerja jangan langsung pulang, tapi tinggal untuk latihan ujian yang akan dilatih oleh Pak Sofian. Yang kedua Bapak Ibu, karena kita sudah memutuskan, gereja sudah memutuskan bahwa ibadah Natal kita diadakan 2 kali, kembali kami ingatkan kepada kita semua, berhubung ini adalah protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga kita harus mematuhinya. Kita tidak punya alasan untuk tidak mematuhi karena kita juga bagian dari pemerintah dan kita juga dinaungi oleh mereka, maka kita harus mengikuti setiap aturan yang ditentukan, yaitu kapasitas atau jumlah orang yang boleh ada di dalam satu ruangan dengan kapasitas yang kita miliki itu hanya 100 orang. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu maka ibadah Natal tanggal 20 Desember jam 6 sore, ya ada jam pagi jam 10, tanggalnya sama, tanggal 20 jam 10 pagi, ya 20 Desember jam 10 pagi, dan tanggal 20 jam 6 sore, ya 20 Desember, jadi harinya sama, cuma 2 kali. Nah Bapak Ibu, oleh karena itu kami mengharapkan kerjasama dari Bapak Ibu untuk mencegah ketidaknyamanan satu dengan yang lainnya, maka Bapak Ibu kami harapkan untuk mendaftarkan diri. Ya, saya ulangin, kami harapkan kerjasama dari Bapak Ibu jemaat di ibadah sore untuk mendaftarkan diri kepada Ibu Ame, ya, Ibu Ame untuk menuliskan nama dan nomor HP. Nomor handphonenya tolong dikasih nomor handphone yang dipegang masing-masing. Jangan kasih nomor telepon tetangga. Kenapa? Karena untuk konfirmasi Bapak Ibu 2 minggu sebelumnya atau 1 minggu sebelumnya kami akan menghubungi Bapak Ibu memastikan apakah Bapak Ibu tetap seperti yang sudah didaftarkan. Kalau tiba-tiba Bapak Ibu katakan, aduh Pak, tanggal 20 saya ada acara, karena Bapak Ibu daftar dengan suami istri berarti 2 kursi, maka 2 kursi itu akan kami alihkan kepada orang lain yang juga mungkin ingin bersama dengan kita di ibadah Natal. Jadi pastikan Bapak Ibu hadir di tanggal 20 setelah mendaftar. Jangan sudah daftar tapi nggak hadir. Akhirnya ada banyak orang yang mau daftar karena sudah penuh. Kita gereja memperlakukan sifatnya langsung memohon maaf. Kami hanya bisa berkata maaf, kursi sudah penuh. Kok kejam? Itulah situasi, bukan kejam, karena kita menyesuaikan. Karena itu adalah aturan pemerintah, ya, kita tidak boleh melanggar itu semua. Nah Bapak Ibu, oleh karena itu setelah pulang ini, Bapak Ibu yang belum mendaftar, kami harapkan cepat mendaftar, karena kami akan mulai set kursi dan tempat, ya, tempat kita kapasitasnya 100. Dan kemarin saya dengan Ibu Ame sudah cek semuanya, sudah ada kurang lebih 70 orang yang mendaftar di ibadah sore. Jadi sisa 30 kursi. Mohon maaf Bapak Ibu seperti daftar BPJS, tapi ya itulah harus dilakukan supaya sama-sama enak. Kenapa? Karena setelah itu Bapak Ibu, kita kalau ada jemaat yang mendaftar di sore, karena pagi masih ada sisa, pagi masih ada kursi 50, maka kami alihkan ke pagi. Jadi di pagi masih ada 50 yang kosong Bapak Ibu. Jadi totalnya 80 orang lah yang kosong. Nah oleh karena itu cepat segera mendaftar Bapak Ibu, dan kasih nomor HP yang bisa kami hubungi untuk kami cross check di 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya, memastikan Bapak Ibu yang sudah mendaftar tetap hadir.
Ya, demikian informasinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan juga sedikit yaitu berkaitan dengan anak-anak sekolah minggu. Bapak Ibu yang sudah hadir mendaftar di pagi hari tetapi anaknya mungkin diizinkan pelayanan karena anak sekolah minggu sehingga harus hadir di ibadah sore, maka Bapak Ibu hanya diperbolehkan mengantar anak sekolah minggunya, anaknya untuk ikut persembahan, mengisi acara, orang tuanya pulang nanti datang jemput. Seperti itu ya. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya nggak nyaman karena ini demi kebersamaan, supaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian info yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu, info selanjutnya berkaitan dengan Natal akan di-up to date terus setiap minggu, sehingga Bapak Ibu tidak bingung. Dan kalau misalnya Bapak Ibu bingung, bisa menghubungi sekretariat ya, jangan asumsi sendiri gimana itu ya, jangan, nanti salah asumsi. Hubungi kami, kalau tidak nomor saya bisa nomor Ibu Amei. Kami selalu siap sedia untuk memberikan jawaban kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu juga merasa nyaman dengan informasi yang kami sampaikan, di mana kami sudah terima dari Bapak dan Ibu Gembala untuk disampaikan kepada jemaat. Ya, demikian informasi yang dapat kami sampaikan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik Bapak Ibu, kami undang kita untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat kepada petugas yang bersilakan. Halo Bapak Ibu, yang letih, yang lesu, sudah semangat? Amin. Haleluya. Mari kita tutup ibadah kita. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Sepanjang minggu ini, sepanjang hari ini, sepanjang hidup kami ini, Tuhan menyertai kami. Tuhan ada bersama kami. Kami melalui hari-hari kami bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Firman yang meneguhkan, yang membentuk kami, sehingga kami tidak gampang menyerah menghadapi apapun di depan, karena Tuhan ada bersama kami yang menjadi penopang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu. Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berdoa Tuhan Yesus untuk Gembala Sidang Pak Hengki dan Ibu, Pendeta Swedi, para pengerja-pengerja Tuhan, baik sebagai asal, BL, pemain musik, singer, OHP, multimedia, guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati kesehatan kami, kesehatan daripada hamba-hamba-Mu. Biarlah Roh-Mu Tuhan Yesus menyatukan kami untuk kami tetap melayani Tuhan sepanjang hidup kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah hari ini, baik lewat live streaming. Tuhan berkati usaha pekerjaannya, Tuhan berkati kesehatannya juga. Anak-anaknya yang bersekolah, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan untuk bangsa kami, Indonesia. Lewat pemimpin negeri kami, Presiden Wakil Presiden, Tuhan memberikan keamanan, ketertiban dalam negeri kami. Berkati kesehatan pemimpin-pemimpin negeri kami. Taruh Roh-Mu Tuhan, sehingga roda pemerintahan ini dijalankan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati setiap persembahan daripada jemaat-Mu, baik itu persembahan kasih, persembahan syukur, persembahan persepuluhan. Tuhan berkati, kami boleh ambil bagian untuk memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini, di kota Binjai. Berkati Tuhan Yesus, kota-kotamu, Tanda, Larang, Binjai, dimanapun kami boleh berada, Tuhan memberikan keamanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, berpisah satu sama lain, bertemu dengan satu keluarga kami, Tuhan berkati
Tuhan jagai kami dalam sepanjang perjalanan kami. Dan berkati kami Tuhan Yesus lewat hamba-Mu. Mari kita semua arahkan hati tangan kita ke surga untuk terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera yang berlimpah